Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, oke, puji Tuhan ya. Hari ini kita diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk beribadah dalam ibadah minggu. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin ya. Nah, tetap dalam hadirat Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk maju lebih dulu supaya kita bisa lebih dekat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi dalam muji Tuhan. Silakan maju. Ya, kita mau penuhi bagian depan lebih dulu ya. Ya. Yesaya 43 ayat 1 berkata, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Kita semua sudah ditebus Bapak Ibu. Kita semua sudah diselamatkan. Dan firman Tuhan mengatakan kita kepunyaannya Tuhan. Kita adalah miliknya Tuhan. Amin. Ini anugerah yang luar biasa buat kita ya. Bahwa Tuhan memiliki hidup kita. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Bahwa Allah yang penuh kasih itu yang menghidupkan kita. Kami siap Tuhan meninggikan-Mu. Bersyukur, terima kasih. Kami mau sembah, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam kasih setiamu yang menghidupkan aku. Kami milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakan di dalam hidup kami ya Tuhan. Dalamku Tuhan, Engkau mendengar seruan hati kami. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku, dan keluhku tak tersembunyi Tuhan bagi-Mu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam, ku mau berdiam dan berharap padamu Tuhan, padamu Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu.
kerjakan. Mari Bapak Ibu saudara bangkit berdiri. Kita katakan dengan sepenuh hati kita, kami milik-Mu ya Tuhan. Bapakku ini milik-Mu. Ini pernyataan iman kami ya Tuhan, bahwa kami ini milik Engkau Tuhan, dan hidup kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, ya Tuhan, sebab aku milik-Mu. Akan hidupku, Kerjakan ada. Mari teman-teman saja katakan, sebab aku ini milik-Mu. sebab aku ini milik-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku di dalam hati-Mu, Tuhan, kasih setiamu menghidupkan aku. yang menghidupkan aku. Yesus, kami milik-Mu. Aku ini milik-Mu. Aku pertahankan. Aku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu Biar yang terjadi dalam hidup kami. Sebab kami ini milik Engkau Yesus. Dan kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu. Kami milik-Mu. Aku ini milik-Mu Tuhan. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang
doa kami kepadamu Tuhan, biar kehendak-Mu jadi dalam hidup kami. Amin. Sebab kami ini milik Engkau Yes. Tuhan. Kami mau terus mengikut Ya, Engkau. Tuhan. Benar. Dan kami mau teguhkan hati kami. Amin, Tuhan. Amin. Kami mau menjadi murid Tuhan Yes. yang siap dibentuk. Amin. Amin. Dijadikan bejana sesuai Terima kehendak Tuhan. kasih, Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Yesus. Kami siap memuji memuliakan Engkau. Haleluya. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak dan Ibu. Wow. Mari saya persilakan Bapak Ibu untuk memberikan salam kanan dan kiri. Yes. Tuhan berkati ya. Supaya berkat Tuhan dialirkan pada kita semua ya. Ya. Amin. Ya. Kalau kita sudah jadi milik Tuhan, berarti kita pengikut Kristus tentunya ya. Amin. Dan jangan sampai goyah, kita harus Ya. teguh mengikut Tuhan. Amin. Amin. Kita angkat pujian ini, mengikut Yesus. Yes, kita mau bersorak bagi Tuhan. Amin. Yes. Kami ikut Engkau Tuhan, dan ini keputusan kami. Yo. Mari bersorak bagi Dia. Katakan, ho, 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 ho. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusan. Amin. Mengikut Yesus, keputusanku. Tetap teguh, tetap teguh. Yes. Mari serukan, dunia ku tolak, dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, amin. Tetap teguh, yes. Walau sendiri kita tetap ikut Tuhan, amin. Yes. Walau sendiri tetap ku ikut. Walau sendiri tetap ku ikut. Walau sendiri tetap ku ikut. Tetap apa? Tetap teguh. Tetap teguh. Kita mau ikut sampai ke rumah Bapa, ya. Kita katakan dengan sepenuh hati kita. Ku ikut sampai ke rumah Bapa. Ku ikut sampai ke rumah Bapa. Ku ikut sampai ke rumah Bapa. Tetap teguh, tetap teguh. Ku ikut sampai ke rumah Bapa. Ikut sampai ke rumah Bapa. Ku ikut sampai ke rumah Bapa. Ku ikut sampai ke rumah Bapa. Tetap teguh, tetap teguh, tetap teguh. Katakan tetap teguh. Yes, ikut Tuhan selalu, amin. Amin. Ini keputusan kami Tuhan. Yes, Tuhan. Untuk ikut Tuhan selalu. Amin. Amin. Iya. Yang siap mengikut Tuhan, katakan yes. Yes. Berarti siap dibentuk. Siap pikul salib? Siap. Gak mudah Bapak Ibu. Tapi harus kita kerjakan. Amin. Amin. Yes, kita mau pujikan hari yang terbaik yang diberikan Tuhan buat kita. Amin. Hidup kita ada di tangannya. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik Saja yang ku terima. Walau tubuhku, tubuhku dirembukan. walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi ini akan kita pikul salib kita, akan ku pikul salibku. Cukuplah
kita adalah ibarat tanah liat di tangan penjunan. Siapa penjunan kita? Yaitu Tuhan kita yang membentuk kita sedemikian rupa. Kita diubahkan pikiran kita, kehendak kita, karakter kita, dan kita hanya bisa siap dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kita menyatakan dengan sepenuh hati kita mau diubah hati kita menjadi ciptaan baru. Kami siap Tuhan, Kau ubahkan Tuhan. Ya Yesus Tuhan, bentuk kami seperti yang Kau mau Tuhan. Ubah hatiku menjadi baru, menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu Tuhan, seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ya Tuhan, Engkau penjunan, ku tanah liat. Bentuk jadikan kami Tuhan, bentuk jadikan, ini doaku. Engkau penjunan, ku tanah liat. Bentuk jadikan kami, bentuk jadikan, ini doaku. Ubah kami Tuhan, hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu Tuhan. Ubah hati kami ya Tuhan. Hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu.
Ini doa kami kepadamu Yesus. Kami mau seperti Engkau Tuhan. Yes. Siap dibentuk Tuhan. Menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Yes. Kami mau siapkan hati kami menerima firman. Yes. Ubah kami Tuhan. Menjadi bejana-Mu Tuhan. Untuk memuliakan-Mu Tuhan. Yes. Yang selalu mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku. Amin. Masuk dalam Ini doa kami Tuhan. rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan kepadamu ya Tuhan. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku ya Tuhan. Kami mau mengiring Engkau Tuhan. Seumur hidup kami ya Tuhan. Yes, jadikanku mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan. Sebab harapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Untuk Haleluya Tuhan. Terima kasih layakkanlah setiap kami Tuhan. Layakkanlah setiap kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Benar di dalam nama Yesus Tuhan. Sebab kami tidak berkuasa atas tubuh kami sendiri Tuhan. Sebab kami ini adalah milik-Mu. Milik kepunyaan-Mu sendiri Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Pagi hari ini. Kami mau keluar dari zona nyaman kami. Kami mau keluar dari semua rutinitas kami. Dan kami mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kami adalah milik-Mu Tuhan.
Benar di dalam nama Yesus. Engkaulah yang menghidupkan kami. Engkaulah yang memberi nafas kehidupan kepada kami. Engkaulah yang menebus kami, melayakkan kami. Yang dulunya kami orang-orang yang berdosa. Dan Engkau melayakkan kami. Ketika kami menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami tidak berhak atas hidup kami Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Bahwa hari-hari ini kami boleh melihat bahwa hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak memberontak kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mengajar kami, membentuk kami mengikuti apa yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kami. Ketika kami masih muda, ketika kami masih anak-anak, biarlah kami boleh mendengarkan pengajaran ini. Ketika kami sudah dewasa, lansia, kami boleh juga mendengarkan pengajaran ini bahwa hidup kami bukan kami lagi yang memiliki, tapi Kristus yang ada di dalam kami. Dan kami tidak berhak sedikit pun atas kehidupan kami. Karena Tuhanlah yang menentukan hidup kami. Biar kami bergantung kepada Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih di dalam nama Yesus Tuhan. Sebentar kita juga akan mendoakan adik-adik kita sekolah minggu. Silakan adik-adik sekolah minggu boleh maju ke depan. Kita angkat tangan, kita berdoa untuk adik-adik kita. Mari di dalam nama Yesus Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu. Mari Tuhan Engkau melihat isi hatinya ketika mereka masih muda. Ketika mereka masih kecil, mereka sudah menyerahkan hidupnya kepada Engkau Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Kemurahan Tuhan dan kemurahan manusia boleh mereka alami. Mereka mendapatkan pengajaran yang benar. Takut akan Tuhan senantiasa ada pada setiap mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru yang mengajar, Engkau berikan hikmat, Engkau memberikan wahyu supaya apa yang dia ajarkan sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan pada anak-anak kami ini. Terima kasih kami menyerahkan ibadah anak ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Silakan anak-anak, silakan Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini kita mau beribadah, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Dari segala aktivitas kita boleh mengerjakan banyak hal dan saya percaya bahwa Tuhan juga menginginkan rindu bersekutu dengan saudara-saudara di tempat ini, para jemaat Tuhan di tempat ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap kita pada dasarnya kita ingin namanya yang kebebasan, yang bebas, hendak mau diatur, pengennya mengerjakannya semau kita sendiri. Pada dasarnya kita mempunyai sifat itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, kita pengen melakukan sesuai kehendak kita. Kita nyaman di zona nyaman kita. Ketika kita melakukan rutinitas itu kita kerjakan terus dan saya nyaman di sini. Bahkan mungkin ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita sudah tahu bahwa harus tinggalkan, harus lari dari situ, tapi kadang kita nanti sebentar. Ini kan masih posisi enak, saya masih senang dengan dosa ini. Kadang kita mengalami situasi yang seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, PPT saya boleh ditampilkan. Kakak yang jadi mulmet. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, temanya adalah tanah liat di tanganmu. Munya ini harusnya munya besar ya, lupa saya. Di tangan Tuhan. Jadi tanah liat di tangan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, suatu kali ada seorang anak, dia melihat
ada seorang tukang periuk, ya. Dia, saya ingat waktu itu ini cerita saya, kami waktu masih kuliah pernah diajak jalan-jalan Pak Kris sama Bu Kiki sama teman-teman yang lain waktu itu ke Jogja. Kemudian kami itu mampir di tempat tukang-tukang membuat barang-barang antik itu yang dari tanah itu Bapak Ibu. Ya, di Gerabah ya Pak. Nah di situ memang banyak ya, jadi memang orang-orang banyak membuat gerabah, membuat barang-barang yang bagus nanti dijadikan perhiasan-perhiasan, bahkan sebagian ada yang diekspor ke luar negeri. Ketika kami melihat pembuatannya itu, memang sangat, kalau kita melihat gitu diinjek-injek tanahnya, dikumpulkan, kasih air gitu. Kemudian harus pakai molen itu mesin, dia harus digiling sedemikian rupa. Tidak hanya digiling tadi, nanti bapaknya itu nanti menginjek-injek lagi sampai sedemikian rupa. Nah, kemudian saya menyambung dengan cerita yang pertama tadi, ada seorang anak ketika melihat seorang tukang periuk itu, karena dia masih anak-anak kan, dia melihat bahwa ketika si tukang periuk itu dia membuat tanah liat itu, membentuk tanah liat sedemikian rupa, dia harus menginjak-injak, dia harus menekan sedemikian rupa gitu. Dia bilang, kasihan tanahnya dipotong-potong, ditekan-tekan seperti itu, karena masih dia anak kecil. Dia berpikir gitu, kasihan di tanahnya gitu kan. Kan sudah dibentuk bagus, nanti kurang sesuai dengan si tukang periuk ini, kemudian dibentuk lagi sedemikian rupa. Tidak hanya sampai situ Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah dibentuk sedemikian rupa, dibentuk misalnya sebuah penjunan seperti itu, sebuah kendi ataupun sebuah tempat yang harus ditaruh di tempat-tempat yang indah itu, dia harus dibentuk sedemikian rupa, kemudian dia juga harus dipanaskan. Dia harus dikeringkan supaya dia kering betul, sehingga si tukang periuk ini melihat bahwa nantinya hasilnya ini keramik ataupun penjunan ini yang jadinya ini nanti tidak mudah patah, tidak mudah pecah, sehingga dia tahu persis kekuatannya, dia tahu persis kapasitasnya. Tidak hanya sekedar dia harus nanti dibakar sedemikian rupa Bapak Ibu. Dia dibakar dengan panas yang sangat panas supaya dia menjadi nanti sesuatu yang kuat, tidak mudah pecah, dan jadinya bagus. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum nanti dijual ataupun dikirim kepada pembelinya, ataupun ditaruh tempat-tempat yang nanti yang rumah-rumah yang bagus, kemudian dia ditaruh di sana. Dia harus diwarnai sedemikian rupa. Dia dibersihkan lagi, si tukang periuk itu dibersihkan lagi. Ya, dibentuk lagi. Oh, ini ada cacat sedikit. Kemudian diolesi lagi, dibentuk lagi. Bahkan Bapak Ibu, nanti kalau itu pecah, dia harus lagi dikembalikan lagi, dia harus dibentuk lagi seperti semula. Sampai akhirnya menjadi barang yang bagus, yang indah, yang itu sangat berguna, sangat baik. Bahkan dulu itu digunakan, ditaruh di istana-istana raja. Jadi tempat minuman raja, jadi sangat berharga di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup kita, tadi saya katakan pertama, kita inginnya sesuatu yang bebas, sesuatu yang tidak mau diatur. Pada dasarnya semuanya kita memiliki sifat dasar seperti itu. Tapi kita lihat di dalam Yesaya 64 ayat 8 dikatakan seperti ini. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami semua adalah buatan tangan-Mu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kisah yang ditulis Yesaya ini adalah di mana ketika bangsa Israel
terbuang ke Babel karena pemberontakannya, karena siap bebal dan dia tegar tengkuk kepada Tuhan. Tuhan telah mengajarkan, Tuhan telah memberi contoh, Tuhan sudah menjagai mereka ketika mereka keluar dari Mesir, tanah perbudakan, tetapi dia masih tegar tengkuk. Dia masih memberontak kepada Tuhan. Sehingga dia mengalami yang namanya penindasan, yang namanya terbuang di negara yang asing. Dia menjadi bangsa yang nomor 2, menjadi budak di sana. Dia menjadi budak dan harus mengerjakan apa yang menjadi tuannya. Dia mengerjakan dan dia sudah tidak kuat dengan kondisi yang terjadi di dalam kehidupannya. Kemudian Yesaya bersama tua-tua di sana, mereka meratap berdoa kepada Tuhan. Dia teringat bahwa Allahnya, Tuhannya itu pernah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan menjaga, memberi makan, memberi minum. Dan dia teringat sehingga dia dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami semua adalah buatan tangan-Mu. Next. Yang berikutnya. Ya. Semua orang punya rencana dan impian hidupnya. Ya. Tapi seringkali hidup tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Saat itu Tuhan kita ingin sadar. Tuhan ingin kita sadar, kita bukan pembentuk hidup kita. Dan Tuhanlah sang pembentuk. Kita hanyalah tanah liat di tangan Bapa yang penuh kasih. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seperti tukang periuk tadi saya ceritakan. Ketika dia membentuk, membuat sedemikian rupa, pasti ada maksud tujuan Allah di dalam setiap kehidupannya. Setiap apa yang dimau tukang periuk itu. Ketika dia ingin membuat satu patung yang bagus, dia memahat sedemikian rupa. Kalau contohnya gambarnya ini adalah sebuah patung membuat dulunya dari batu yang mungkin tidak kelihatan. Batu yang hanya bulat, tetapi kemudian dipahatnya ya, dipahat sedemikian rupa dari sedikit-sedikit yang dulunya tidak kelihatan. Apa maksudnya pertama? Tetapi ketika sudah kelihatan, ada kelihatan hidungnya, nanti kelihatan matanya. Kita baru melihat, oh maksudnya si tukang periuk, ini mau membuat patung kepala. Bapak Ibu, demikian kita hidup kita di dalam Tuhan. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, Yesaya 64 ayat 8 katakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kami ini tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami ini semua adalah buatan tangan-Mu. Bangsa Israel sedang menderita di pembuangan Babel. Mereka sadar telah berdosa dan berdoa agar Tuhan memulihkan mereka. Dalam doa itu mereka mengakui, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat. Sikap rendah hati dan penyerahan total kepada Tuhan. Ini yang harus kita miliki. Seperti Yesaya menuliskan itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kadang di dalam kehidupan kita, kadang ketika Tuhan ajar di dalam kehidupan kita, kadang kita masih lari sana lari sini. Ketika Tuhan membentuk, ketika Tuhan mau memakai kita, kita ingat kisah Yunus, ya ketika mau dipakai Tuhan kan dia lari lari ke mana? Tarsus ya, Niniwe ya. Dia mau pergi, tetapi sebenarnya Tuhan pinginnya ke Niniwe, tetapi dia lari ke Tarsus, ya. Tuhan jelas mau memakai dia, membentuk dia, tapi dia justru marah melarikan diri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita melihat, akhirnya apa? Dia dimakan ikan apa? Ikan besar ya.
Ikan besar, bukan ikan apa namanya. Kadang kan kalau anak kecil kan ikan paus, karena ikan paus ya benar juga sih, ikan paus itu kan besar ya, identik dengan besar. Jadi di situ Alkitab spesifik menyebut ikan paus, tapi ikan besar. Saya percaya ada ikan paus, ada ikan apa. Tetapi karena dia melarikan diri dari panggilannya, dari ketetapannya, dia mengalami situasi yang tidak enak. Tapi bersyukur, Yunus kembali kepada Tuhan. Walaupun kembali kepada Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita lihat manusia itu seringnya masih bersungut-sungut. Dia sudah mengerjakan dipakai Tuhan ketika dia berkhotbah di Niniwe, bertobatlah. Bangsa Niniwe, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan ditunggang balikkan oleh Tuhan. Bangsa ini akan ditunggang balikkan. Bapak Ibu, si Yunus ketika melihat orang Niniwe kemudian berbalik kepada Tuhan, dia tidak senang juga. Bayangin saudaraku, dia sudah dipakai Tuhan, sudah mengerjakan mujizat sangat luar biasa. Banyak orang Niniwe yang kembali kepada Tuhan, dia tidak senang juga. Dan ketika dia kemudian beristirahat di bawah pohon apa? Jarak ya. Ketika pohon jarak itu pertamanya daunnya lebat gitu, dia bisa istirahat di situ. Tetapi ketika daunnya habis, dia harus menggerutu di situ. Kadang kita mengalami situasi-situasi yang seperti ini, Bapak Ibu. Kalau Tuhan, kita mau dipakai Tuhan, kita harus seperti tanah liat mau dibentuk sedemikian rupa. Sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa nantinya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat bagaimana kita mau dibentuk oleh Tuhan. Yang pertama adalah Allah adalah Bapa yang membentuk dengan kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Engkaulah Bapa kami, Allah bukan hanya penguasa, tetapi Bapa yang berelasi, membangun hubungan dengan umatnya, dengan anak-anaknya. Ya, Bapa yang berelasi dan mengasihi. Ia membentuk hidup kita dengan kasih, bukan dengan amarah. Proses pembentukan itu adalah bukti kasih Bapa, bukan hukuman. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saudara-saudara saat ini baru dibentuk, Tuhan izinkan kalian dibentuk, kita semua, kita saat ini ada yang dibentuk Tuhan sedemikian rupa. Sadari bahwa Tuhan itu bukan marah kepada kita. Proses pembentukan di situ katakan adalah bukti kasih Bapa, bukan hukuman, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, di dalam Ibrani 12 ayat yang 6 dikatakan begini, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mengajar orang yang dikasihnya. Menghajar bukan berarti kita mengajar anak kemudian dipukuli. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Identik kalau orang menghajarkan dipukuli sedemikian rupa. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Nah, dalam bahasa Yunaninya kata menghajar berasal dari kata paudio. Ya, di situ katakan yang artinya mendidik, ya, melatih, menegur, atau mendisiplinkan seorang anak. Ya, kadang Allah perlu mengajar kita supaya apa? Yang artinya adalah mendidik, tidak hanya kita dididik, tetapi dilatih supaya apa? Otot-otot kita kuat. Ya, kalau anak kecil itu kan minumnya susu, tadi kalau kemarin siapa yang cerita bahwa kalau anak kecil itu minumnya masih susu, masih makanan-makanan yang lunak. Tetapi ketika dia mulai dewasa, mulai dikasih ada nasi, dikasih ada apa, sate, dikasih apa, makanan-makanan yang keras supaya otot-ototnya menjadi kuat. Ya, demikian juga kehidupan kita Bapak Ibu. Allah mengajar kita supaya apa? Otot-otot kita kuat. Ketika kita menghadapi situasi kondisi pergumulan yang tidak enak, kita sudah kuat karena kita punya dasar yang kuat di dalam Tuhan. Ketika dasar kita
hanya di atas pasir karo firman Tuhan perumpamaan di atas pasir dan di atas batu. Ketika kita mengerjakannya dan ketika ada sesuatu, ketika di dasar yang pasir itu tadi, ketika hujan badai itu runtuhlah rumah itu. Tetapi kalau dasar kita kuat di dalam Kristus, batu berbicara Kristus sendiri, kita menjadi orang-orang yang kuat. Ketika badai persoalan permasalahan datang kepada kita, kita tetap kuat untuk berjalan maju ke depan mengikut Kristus. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengajar bukanlah menghukum karena amarah, tetapi mendidik karena kasih. Kadang kita kan seperti ini, ketika kita mengalami pergumulan, kita kadangnya, Tuhan, kenapa aku seperti ini? Aku mengalami seperti ini terus gitu kan. Saya kok misalnya yang sedang mengalami sakit, saya sakit terus tidak sembuh-sembuh. Kemudian mungkin saya yang kok miskin-miskin terus. Kapan bagian saya Tuhan? Saya mau katakan Bapak Ibu, ketika kita masih diajar, ketika kita masih dididik di bagian sana, ikuti apa yang dimau Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti bejana-bejana tanah liat tadi, dia dibentuk sedemikian rupa. Tidak ada pemberontakan sedikit pun, tanah ini tidak punya hak untuk dia memberontak kepada sang tukang periuknya. Kenapa kamu menginjak-injak aku, kenapa kamu melakukan seperti ini? Tidak pernah. Si tanah itu berontak, protes kepada tukang periuk. Demikian hidup kita di dalam Tuhan. Ketika Tuhan sedang membentuk, mengajar kita, mari sadari bahwa Tuhan tahu persis kapasitas kekuatan kita. Tuhan tahu persis potensi yang ada di dalam kita. Dan Tuhan mau menggalinya, Tuhan mau mengeluarkannya. Sehingga potensi yang luar biasa di dalam diri kita itu keluar. Kita menjadi orang-orang yang militan, orang-orang yang luar biasa. Amin. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, saya mencatat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah tanah liat, tunduk pada pembentuknya. Kami ini tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami. Tanah liat tidak menentukan bentuknya sendiri. Dalam tangan Tuhan, hidup kita dibentuk melalui tekanan proses dan waktu. Tanpa tunduk kita akan mengeras dan retak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi seperti tadi saya mau katakan, dia tanah liat ini tidak bisa protes ketika si tukang periuk itu mengerjakan untuk membentuk satu bangunan yang bagus seperti gambar seperti itu. Dia mengikuti. Karena apa? Dia tahu persis si tukang periuk ini, kalau dia nanti saya bentuk yang dulunya tanah ini tidak punya harga, tidak berharga. Tetapi ketika saya bangun, saya bentuk sedemikian rupa menjadi harga yang mahal. Bahkan bisa dijual, bisa ditaruh tempat-tempat yang indah di sana. Tuhan tahu persis potensi setiap kita. Tuhan tahu persis kapasitas setiap kita. Tetapi ketika kita tidak mengizinkan Tuhan mengerjakan itu, ketika kita masih di dalam zona nyaman kita masih saya ya di sini saja, saya mau ini saja. Ya saya tuh ya modelnya kayak gini, ya enggak bisa, saya dari lahir itu seperti ini. Kadang itu namanya membatasi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Membatasi Tuhan artinya tidak mengizinkan Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar atas hidup kita. Amin. Sadari, ada firman Tuhan katakan adalah kita itu biji mata Tuhan. Bayangkan kalau biji mata itu, kalau kita orang yang mata itu yang sangat berharga dikatakan di dalam anatomi tubuh kita kan. Ada tangan, ada kaki, dan salah satunya adalah mata.
Semuanya sangat berharga. Mata juga sangat berharga. Dan Tuhan mengatakan kita adalah biji mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Ketika Tuhan mengerjakan sesuatu, membentuk, ya, melalui tekanan, melalui proses, waktunya mungkin tidak tahu Tuhan kapan saya selesai dengan proses ini, kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi ketika kita mengikuti proses itu dengan sadar bahwa saya tidak berhak atas hidup kau lagi. Ketika kita dulunya orang berdosa, dulunya kita manusia bebas, Tuhan tidak mempunyai otoritas atas kita. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita, kita tunduk kepada Tuhan. Otoritasnya ada di dalam Tuhan. Jadi kita mau dibentuk apapun, kita harus mengikuti Tuhan. Katakan bahwa tanpa tunduk, kita akan mengeras dan retak. Ketika kita tidak tunduk kepada Tuhan, kita tidak mengikuti apa yang dimau Tuhan, kita akan pecah berantakan Bapak Ibu. Ujung-ujungnya nanti kita akan berantakan. Udah percaya. Kalau kami, kami ketemu sama Bu Elvi dan ketika kami kunjungan, beliau dapat banyak cerita, banyak hal kepada kami gitu. Kemudian sampailah pengalaman-pengalaman pahit yang beliau harus alami sedemikian rupa sehingga sampailah di titik di mana penyerahan total kepada Tuhan yang dialami oleh BLV. Saya melihat bahwa Tuhan menyatakan kuasanya menyentuh hati BLV. Sampai dia cerita, sekarang Pak kalau dulu saya mungkin masih seperti ini, tetapi sekarang walaupun mungkin besok belum ada yang saya makan, tetapi saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dia katakan bahwa Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti menjaga. Satu pernyataan iman yang seharusnya setiap kita sampai ke sana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Satu pergumulan, satu pembentukan Tuhan yang sangat luar biasa. Bu Elvi untuk sampai di sana tidak gampang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia harus mengalami situasi-situasi yang tidak enak yang dialaminya. Sampai dia harus tahu persis bahwa hidupnya ini adalah milik Tuhan. Saya harus menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Ketika saya mendengar cerita itu, saya bergairah, saya semangat lagi. Setiap kita harus sampai di mana bahwa hidup kita, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika Bapak Ibu sudah sampai di titik sana, ketika Tuhan mengajar, membentuk, Bapak Ibu akan melihat, kok akan dibawa Tuhan semakin luar biasa. Bukan berarti kemudian hanya enak, enggak Bapak, itu proses itu, pembentukan itu, tekanan itu membuat kita akan semakin nantinya berharga sangat luar biasa. Ya, di dalam Yeremia 8 ayat 6 disitu katakan seperti ini. Ya, Yeremia 18 ayat 6 katakan seperti tanah liat di tangan tukang periuk demikianlah kamu di tanganku, ya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya, Tuhan memberikan Nabi Yeremia pergi ke rumah tukang periuk. Jadi ketika waktu itu Nabi Yeremia dapat penglihatan ketika dia disuruh ke tukang periuk, dia suruh melihat apa yang dikerjakan tukang periuk di sana. Ya, di sana Yeremia melihat si tukang sedang membuat bejana dari tanah liat. Tetapi bejana itu rusak,
lalu ia membentuknya kembali menjadi bejana lain sesuai kehendaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjalannya waktu kita dibentuk Tuhan. Kadang kita masih ngeyel sama Tuhan, kalau orang Jawa bayang ngeyel gitu kan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mungkin kalau si tukang periuk itu membuat bejana itu, ada sesuatu yang retak. Ada yang sesuatu yang sentet kalau orang Jawa itu mengatakan. Si tukang periuk itu akan membentuk lagi. Demikian juga di kehidupan kita. Ketika kita memberontak kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan menginginkan ini, ayo anakku, kamu harus seperti ini. Harus terus mengandalkan Tuhan. Ketika di dalam pekerjaan harus mengandalkan Tuhan. Di dalam kuliah harus juga mengandalkan Tuhan. Tapi kadang kita lupa dengan kehidupan kita sehari-hari. Kadang kedagingan kita yang menguasai kita Bapak Ibu. Kadang kita mengerjakan apa? Dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ketika itu terjadi dan kita mungkin salah arah. Allah tidak pernah tinggal diam, dia akan memegang kita dan dia akan meluruskan kita kembali. Tetapi saya mengatakan respon kita harus tunduk taat kepada Tuhan. Ketika kita berlari seperti bangsa Israel, akhirnya dia bertobat. Dia mengatakan menyadari bahwa saya ini milik kepunyaanmu. Dari awalnya kan dia memberontak, dia kawin dengan orang-orang yang dijajahnya waktu itu. Dia melakukan hal penyembahan berhala kepada bangsa-bangsa yang dijajah waktu itu. Dia kompromi dengan hal-hal yang terjadi saat itu. Padahal jelas Allahnya mengatakan bahwa jaga kekudusan, jangan kawin campur. Tetapi dia mengerjakan seperti itu dan akhirnya dia memberontak kepada Tuhan dan akhirnya dia terbuang di sana. Tapi ketika dia menyadari bahwa saya ini Tuhan bejana-bejana tanah, lihat sana ini bejana di tanganmu. Tuhan, saya mengaku salah, ibaratnya kalau saya terjemahkan. Saya itu ngaku salah Tuhan. Wes lah Tuhan, aku ngaku salah, wes kemarin-kemarin memang benar aku memberontak kepada Tuhan. Kemarin-kemarin ketika Tuhan pengen ini aku seringnya saya ngeyel sama Tuhan. Tapi saya mengalami situasi dan sudah mereka menangis sudah karena dia harus membuat bangunan-bangunan, pokoknya yang namanya dijajah itu kan dia harus mengikuti apa yang menjadi perintah yang menjajah. Dia menangis berteriak kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan ketika bangsa Israel berteriak kepada Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan mengerjakannya. Mari di dalam kehidupan kita ingat ada Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hasil karya Tuhan selalu sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau cerita. Ketika saya, bukan kami. Kami itu saya lahir di pesisir laut di pinggiran pantai Jepara, daerah Keling sana. Saya lahir dari keluarga orang tua sudah percaya Tuhan. Jadi ketika saya lahir dari keluarga Kristen, saya dari kecil enggak ngerti yang namanya kebenaran firman Tuhan. Walaupun saya ke gereja sekolah minggu, tapi sampai saya umur mungkin sampai kuliah itu saya enggak tahu hidup saya itu nanti kemana gitu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bayangin Bapak Ibu. Saya dari umur, ibaratnya ketika kita sudah mulai ngerti itu kan umur 10 tahun ya. Sudah ngerti diomongi gini udah ngeh lah, nyantel di pikiran kita gitu loh. Kalau umuran mungkin 5 tahun ke bawah atau mungkin masih belum tahu lah. Tetapi kalau sudah 10 tahun mesti kan sudah ngerti. Jadi umur 10 tahun sampai mungkin umur 20 tahun, 22 lah sampai ke Semarang itu Bapak Ibu. Saya enggak tahu
Apa tujuan hidup saya, Bapak Ibu? Saya dilahirkan dari keluarga kecil. Bahkan keselamatan yang sering kalau kita akan sebagai anak Tuhan ketika ada jemaat baru, mesti kita layani namanya lahir baru, Bapak Ibu. Supaya mereka menerima Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka diselamatkan. Karena itu yang dasar, yang utama ketika orang percaya kepada Kristen dan dia diselamatkan. Dia mengundang Yesus masuk di dalam hatinya, mengakui dosa-dosanya, dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan hidupnya yang lama sudah berlalu, dan hidupnya yang baru bersama Tuhan. Dan semua waktu itu saya tidak mendapatkannya, Bapak Ibu. Padahal saya dari kecil Kristen. Dan ketakutan demi ketakutan itu senantiasa menghantui kehidupan saya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, awal titik baliknya adalah ketika saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya menyadari bahwa ternyata ada maksud dan tujuan Tuhan di dalam setiap manusia yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ada maksud dan tujuan yang mulia. Ketika kita dilahirkan, ketika kita ditetapkan untuk lahir ke muka bumi ini. Rancangan Tuhan antara rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Dulunya saya tidak punya pengharapan, apalagi saya harus sampai Semarang, Bapak Ibu. Saya harus kuliah, menempuh pendidikan. Tidak kepikiran, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya tidak kepikiran, pikiran saya sudahlah di desa gitu. Tetapi Bapak Ibu, ketika saya masuk Semarang dan ketika saya ditangkap Tuhan, saya menyadari bahwa ada maksud dan tujuan Tuhan. Ketika saya boleh hidup sampai sekarang, sampai waktu itu, saya menyadari penuh bahwa, oh ya ternyata rancangan Tuhan, rancangan yang luar biasa. Satu masa depan yang sangat luar biasa. Hidup yang tidak hanya sekedar biasa-biasa saja, tapi ada maksud Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan saya. Demikian Bapak Ibu saya mau katakan, Tuhan menciptakan kita, hasil karya itu selalu sempurna Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau mungkin saat-saat ini kayaknya belum masih, karena itu belum selesai Bapak Ibu. Ibaratnya si tukang penjunan ini baru membuat sebagian kecil saja bentuk yang mau dibuat. Kalau membuat seperti ini baru mungkin ujung yang bawah saja yang dibuat. Masih panjang prosesnya, masih panjang Tuhan mengajar kita, mendidik kita. Sadari, tetapi ketika nanti Tuhan mendidik dan akhirnya didikan atau pembentukan itu selesai, dikatakan bahwa hasil karya Tuhan selalu sempurna. Kami semua adalah buatan tangan, yang namanya buatan tangan Tuhan. Tidak ada yang namanya buatan tangan Tuhan itu yang gimana, yang hanya ecek-ecek, enggak. Pasti sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang indah, sesuatu yang besar, sesuatu yang dapat berguna bagi orang lain. Menjadi berkat. Dan disitulah kita bisa mengatakan, Tuhan itu dahsyat, Tuhan luar biasa. Tuhan tidak pernah gagal membentuk hidup kita. Bahkan kegagalan dalam dan luka masa lalu bisa Ia pakai untuk kebaikan. Ia membentuk kita menjadi bejana yang berguna dan indah. Bapak Ibu, makanya kadang seperti ini. Ada orang yang dulunya hidupnya tidak karuan, hancur-hancuran, narkoba atau apa. Kemudian ketika dia bertobat, kemudian dia dipakai Tuhan sangat luar biasa. Ya, dengan dia bersaksi, kesaksian cerita-ceritanya, dia dipakai Tuhan sangat luar biasa. Karena apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Orang ini ketika dulunya belum menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia mengerjakan sesuatu yang jahat. Dia pernah mengalami situasi yang tidak enak di sana. Tetapi ketika dia ditangkap Tuhan, dia menceritakan kepada orang-orang ketika dia bersaksi. Dia katakan seperti ini. Saya pernah mengalami kehidupan yang kelam. Yang mungkin Bapak Ibu belum pernah alami. Dia ceritakan seperti itu. Dan saya pernah mengalami situasi seperti itu. Dan saya tidak mau kembali lagi di sana. Dan kesaksian itu akan dahsyat karena apa? Dia mengalami sendiri.
Sehingga dia bisa, ketika dia dipakai Tuhan, dia cerita kesana kesani, bersaksi kesana kemari. Dia dipakai Tuhan sangat luar biasa. Ketika dia dipakai Tuhan sangat luar biasa, menjadi hasil karya Tuhan yang sempurna. Izinkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dalam Filipi 1 ayat mengatakan bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau setiap kita pasti tahu prosesnya Tuhan setiap diri kita masing-masing. Betul Bapak Ibu? Saya mau tahu persis apa yang Tuhan proses dalam diri saya. Dan Bapak Ibu di tempat ini juga harus menyadari, saya di posisi di mana? Saya di proses Tuhan baru di ujung, di tengah, atau yang mau di akhir-akhir. Tuhan akan membawa kita ke yang sesuatu yang baik. Kalau yang akhir pasti akan sesuatu yang indah di sana. Bapak Ibu semua yang tahu persis apa yang menjadi prosesnya Tuhan pada setiap kita. Pagi hari ini kita tahu ketika kita diproses Tuhan. Ia yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya. Sampai akhirnya itu adalah sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kita diangkat. Kesimpulannya boleh diklik terakhir. Aplikasinya dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sadari posisi kita. Kita itu siapa? Saat ini kita sedang dibentuk Tuhan di bagian mana? Ketika kita, oh ya Tuhan aku masih belum selesai di masalah ini. Aku mau selesai Tuhan dengan mengandalkan Tuhan, dengan tidak mengandalkan kekuatan saya. Aku masih diproses di masalah keuangan, aku masih diproses di masalah kekudusan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, izinkan Tuhan mengerjakan itu di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Banyak kehidupan kita yang diproses Tuhan. Izinkan itu Tuhan mengerjakan atas kehidupan kita. Ketika kita seperti tanah-tanah liat di tangan Tuhan, hidup kita juga seperti tanah liat yang di tangan Tuhan. Kita tidak punya hak apa-apa atas hidup kita. Tunduk pada proses pembentukan, jangan melawan. Ikuti apa yang diinginkan Tuhan. Percayalah, hasil akhirnya akan indah pada waktunya. Ujung-ujungnya Bapak Ibu akan mendatangkan kebaikan. Mungkin saat ini Pak Edi mungkin ya aku mengalami situasi yang tidak enak ini. Aku masih seperti ini di dalam rumah tangga masih berantakan seperti ini. Itu belum selesai Bapak Ibu. Belum ada apa-apanya. Ujung-ujungnya belum selesai. Tapi kalau nanti sudah selesai, kita akan menjadi orang yang luar biasa. Hasil akhirnya akan indah. Jadilah bejana yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Jadilah hidup kita bisa berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti bejana-bejana tanah liat. Entah itu kita bergunanya sekecil, sedikit mungkin. Tetapi ketika kita kerjakan terus, kita menjadi berkat. Mungkin saat ini baru sedikit, besok lagi mungkin sedikit lagi. Tetapi dengan terus berjalannya waktu, ketika kita diproses Tuhan, kita akan menjadi orang yang luar biasa. Mari pagi hari ini, sadari bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur firman-Mu sudah kami dengar pagi hari ini Tuhan. Kami seperti bejana-bejana tanah liat. Tanah tidak berontak protes ketika si tukang penjunan itu membentuknya. Dan tanah itu akhirnya dibentuk menjadi perabotan-perabotan yang indah.
menjadi perabotan yang berharga di tempat-tempat yang mewah Tuhan. Bahkan di istana-istana raja. Perabotan-perabotan itu menjadi perhiasan yang indah di sana. Mari firman-Mu pagi hari ini mengatakan bahwa kami harus tunduk dan taat ketika Engkau membentuk kami. Ketika Engkau mengajar kami. Ketika Engkau mendidik kami. Kami mau keluar dari zona nyaman kami Tuhan. Zona nyaman kedagingan kami yang selama bertahun-tahun kami hidup di sana. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Supaya Engkau membentuk kami sedemikian rupa. Sehingga kami menjadi bangunan-bangunan yang sempurna di mata Tuhan. Yang berharga di mata Tuhan. Amen. Yang berguna bagi orang kanan kiri kami. Kami mau selesai dengan kehidupan daging kami Tuhan. Dan kami penyerahan total kepada Tuhan. Itulah yang terus kami mau kejar. Yang terus kami kejar ketika kami mengikut Tuhan. Mungkin kami ada kalanya kami mengalami situasi yang tidak enak. Yang mungkin kami agak menjauh dari Tuhan. Tetapi kami terus mau berlari kepada Tuhan. Kami mau terus berlari kepada Engkau Tuhan. Walaupun mungkin pembentukan itu rasanya sakit bagi setiap kami, bagi daging kami Tuhan. Tapi yang kami tahu ujung-ujungnya hasilnya itu membawa satu kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, sungguh gerejamu semakin terus menyerahkan hidupnya kepada Engkau Tuhan. Penyerahan total kepada Engkau Tuhan. Benar di dalam nama Yesus Tuhan. Ubah hatiku. Kita pujikan lagu ini. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dari pertama, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku menjadi baru. ubah hati kami. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau pencuna, Engkau pencuna, ku tanam liat. benar Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Untuk jadikan ini doaku. Engkau pencuna, Engkau pencuna, ku tanam liat. bentuk jadikan kami Tuhan. Untuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku, Ubah hatiku menjadi baru. ubah hati kami. Ubah hatiku seperti dirimu. Bapak Ibu, kita teduh beberapa menit. Kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau lagu ini mengatakan ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin tidak mudah Bapak Ibu. Ketika mungkin lagu ini kita nyanyikan itu gampang. Tetapi ketika Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan, persoalan, ketika Bapak Ibu dihadapkan melalui keadaan situasi yang tidak enak, untuk mengatakan ubah hatiku menjadi baru itu sangat sulit Bapak Ibu. Untuk mengatakan ubah hatiku menjadi seperti dirimu, itu sangat berat. Inginnya kita berontak kepada Tuhan. Inginnya kita berontak, kita inginnya berlari kepada Tuhan. Seperti Yunus dia lari ke Tarsus. Tetapi firman Tuhan jelas pagi hari ini mengatakan bahwa kita seperti tanah liat di tangan penjunan. Kita tidak berhak atas hidup kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak berhak atas hidup kita lagi. Dan ketika Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik boleh terjadi di dalam kehidupan kita, pergumulan demi pergumulan, baik di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam keuangan, di dalam apapun, Tuhan izinkan itu terjadi. Bapak Ibu harus sampai di mana mengatakan ubah hatiku menjadi baru Tuhan. Ubah hatiku menjadi seperti dirimu. Kita harus sampai ke sana. Bapak Ibu harus sampai ke sana. Walaupun itu rasanya sakit. Rasanya sakit. Karena kebiasaan-kebiasaan lama itu yang sudah mendarah daging kita dan kita mau Tuhan itu tinggalkan itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bisa melewati itu, ketika kita bisa menyelesaikannya itu, kita akan menjadi bangunan, kita menjadi perabotan yang sangat berharga di mata Tuhan. Saat-saat ini ketika engkau diproses Tuhan, mungkin kondisinya berat, sulit. Tetapi ketika engkau berjalan bersama Tuhan, Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada engkau. Sadari ada Tuhan yang besar bersama dengan engkau yang menolong engkau, yang memberi kekuatan atas tiap hidup Bapak Ibu semua. Mari kita pujikan lagu ini dengan kita melihat kata-katanya. Ubah hati, benar di dalam nama Yesus Tuhan. Menjadi baru, ubah hatiku, ubah hatiku, seperti dirimu. Engkau penjunan, kami tanah liat. Engkau terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami terima hari ini.
Kami diingatkan siapa kami Tuhan di tangan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk terus menyadari posisi kami Tuhan. Kami ini adalah tanah liat di tangan-Mu Tuhan. Kami mau tunduk taat kepada-Mu. Dan kami mau letakkan iman percaya kami bahwa Engkau pasti merancangkan yang terbaik bagi kami. Kami siap menjadi bejana yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk terus bersandar penuh hanya kepada Engkau. Terima kasih untuk Pak Edi yang sudah melayani kami Tuhan. Memberkati beliau dan kehidupannya, juga keluarganya. Terus bawa dia untuk melekat erat pada Tuhan. Untuk terus tahu bahwa passion yang Tuhan letakkan dalam hidupnya untuk melayani Engkau Tuhan. Berkati supaya melalui hidup beliau, kami boleh melihat keteladanan Kristus Tuhan. Melalui hidup beliau banyak jiwa boleh dibawa untuk mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Pagi ini kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Mengembalikan berkat yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Terimalah Tuhan apa yang akan kami persembahkan pada pagi ini ya Tuhan. Berkat dari Tuhan akan dapat menjadi berkat bagi kami semua dan kami boleh memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sambil mempersiapkan persembahannya. Hari ini ada 2 kali persembahan, 2 kantong yang akan diedarkan begitu ya. Persembahan biasa, persembahan minggu dan persembahan untuk Natal ya. Bagi yang ingin memberikan secara transfer bisa melalui rekening BCA di 4091755755. Kita akan berikan persembahan diiringi pujian hari yang terbaik. Bagi yang sudah memberikan persembahan, boleh bangkit berdiri. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Hanya yang baik Saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan kupikul salibku Tuhan, ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan lebih semangat lagi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari yang terbaik, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari yang terbaik, hari ini hari yang terbaik. Amin. Setuju Bapak Ibu, hari ini hari terbaik? Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa bersama dan kita akan menerima berkat. Kita
berkat satu pujian. Ku nyanyi Hosana. Kami persilakan Pak Edi. Itu dalam mau pujikan Engkau Yesus. Kami serukan Hosana bagimu Tuhan. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki sembah, Kau layaki sembah, Kau layaki sembah, Kau layaki Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah. Sorak-sorai bagi Dia. Amin. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur siang hari ini Tuhan. Firman sudah kami dengar. Biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan. Yes, Tuhan. Ketika kami keluar dari tempat ini, ketika jemaat Tuhan keluar dari tempat ini, kami menjadi pelaku firman Tuhan. Amin, Tuhan. Amin. Kami seperti tanah liat di tangan-Mu, di tangan Tuhan sendiri. Amin. Bentuklah, didiklah kami, ajar kami, supaya kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Seperti tanah liat menjadi perabotan yang indah ketika dia dibentuk, ketika dia dibentuk sedemikian rupa sehingga hasilnya menjadi bangunan, menjadi perabot-perabot yang sempurna, yang indah. Amin, Tuhan. Demikian di dalam kehidupan kami. Amin, Tuhan. Engkau mengajar, mendidik kami di bagian mana-mana kehidupan kami. Banyak hal yang harus diselesaikan, harus dibentuk Tuhan. Kami izinkan itu boleh terjadi atas setiap kami. Dan ujung-ujungnya nanti membawa kami menjadi mulia di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah engkau ketika engkau keluar dan masuk dari tempat ini. Amin. Diberkatilah apapun yang engkau kerjakan hari-hari ini. Dalam nama Yesus. Baik ketika engkau bekerja, Amin. baik ketika engkau kuliah, baik engkau sedang mengusahakan suatu pekerjaan yang baik. Mari, tangan Tuhan terkadang atas engkau. Yes, Tuhan. Amin, Tuhan. Tangan Tuhan menopang atas engkau. Amin. Sehingga apapun yang kau kerjakan akan berhasil Amin. karena Tuhan saja. Bukan karena kuat dan gagah engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kita yang percaya berkata, Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.